kasih dan kebaikan dari Tuhan. Ya. Maka dari itu, saudara, bulan Januari, bulan Februari kita sudah tinggalkan, dan sekarang kita ada di bulan yang ketiga, saudara. Nah, selalu saya ingatkan, selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, waktu sekarang rasa-rasanya sangat singkat, saudara. Ya, kemarin kita baru merayakan hari Natal, lalu kemudian acara tahun baru tutup tahun. Sekarang kita udah masuk bulan yang ketiga, saudara. Nanti sebentar lagi Paskah, sebentar lagi Agustus, sebentar lagi Natal lagi, saudara. Ya Pak Yogi, ya Pak Asyik. Hari-hari ini sekarang rasanya waktu kita dipersingkat, saudara. Saya ingat satu ayat bilang begini, kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat, saudara. Amin. Amin, saudara. Bapak Ibu percaya bahwa kita sudah semakin dekat dan bukan masalah amin. itu Amin, saudaraku. Karena Tuhan sudah semakin dekat. Di Ayo, satunya. Bapak Ibu. Ya, jangan berleha-leha. Tadi suara lu kedengeran, saudara. Ini waktunya saudara dan saya kita harus bangkit. Ini waktunya saudara dan saya kita harus lebih kenal lagi dengan Tuhan. Kita harus lebih on fire lagi. Kita harus lebih lebih exciting lagi, saudara. Jangan sampai kita ketinggalan kereta, saudara. Senggol kiri kanan bilang, jangan sampai kamu ketinggalan kereta. Kasih tahu sama dia, saudara. Ayo, senggol kiri kanan supaya dia nggak ngantuk, supaya dia nggak tidur, saudara. Haleluya. Jangan sampai kamu ketinggalan kereta. Yang namanya ketinggalan kereta nggak enak, saudara. Kenapa? Coba kalau saudara pergi ke luar negeri, saudara, ya, pesawat jam sekian, boarding dan segala macam. Saudara sampai dikit, pesawat kita udah take off, saudaraku. Wow, rugi waktu, rugi apa lagi, saudaraku? Rugi tiket. Kalau tiket mungkin kita bisa beli lagi, saudara. Tapi kita kehilangan segala-galanya. Jadi ada Bapak Ibu saudaraku, jangan sampai kau ketinggalan. Ini waktunya Tuhan mencurahkan berkatnya. Ini waktunya Tuhan sedang mencurahkan kuasanya. Ini waktunya Tuhan sedang mencurahkan, apalagi saudaraku, hal-hal yang tak terduga akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya teringat dari satu firman bilang begini, apa yang tak pernah kau lihat, apa yang tak pernah kau dengar, Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Maka dari itu, saudara, ya, di tengah kita ada perjamuan kudus. Saya mau katakan perjamuan kudus bukan ritual, perjamuan kudus bukan liturgi, saudaraku. Perjamuan kudus bukan tata gereja atau tata aturan gereja. Tidak. Perjamuan kudus adalah membawa saudara dan saya untuk kita ingat akan pengorbanan Yesus. Perjamuan kudus membawa saudara dan saya untuk kita ingat bahwa ada Sang Juru Selamat yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah menebus dosa salah kita dan memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal bagi kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kenapa ketika orang masuk dalam perjamuan kudus, ketika mereka angkat hosti, angkat anggur ini, ketika mereka ada permohonan, ketika mereka ada pergumulan, ketika mereka mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, kenapa perjamuan kudus begitu kuasa, kenapa perjamuan kudus begitu powerful? Karena pada waktu kita angkat hosti, angkat anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang tercapit dan tercurah bagi kita, saat saudara connect dengan Tuhan, saat kita tinggikan tubuh dan darah Yesus, maka saat itu juga pintu surga terbuka dan Tuhan mengulurkan tangannya berobak paku untuk menjamah saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, dan menyelamatkan, memberkati saudara. Kita berikan tepuk tangan. Maka dari itu mari Bapak Ibu, selalu saya ingatkan kepada kita, ini waktunya, ini masanya. Saudara nggak bisa lagi lengang-lengang kaku. Apa itu lengang-lengang kaku? Santai. Ini saatnya saudara harus bangkit. Apanya yang bangkit? Hidupmu, doamu, ya, hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong, yang dapat melindungi, yang dapat memelihara hidup kita, dan satu-satunya dapat memberkati kita, saudara. Saya percaya orang yang rindu akan Tuhan, orang yang senantiasa hubungan dengan Tuhan begitu dekat. Alkitab bilang apa, saudaraku? Alkitab bilang begini, Tuhan akan meluputkannya daripada orang yang jahat. Ada sinar kemuliaan Tuhan
yang memancar dari wajahnya. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang akan menuju dia kemanapun dia pergi, saudaraku. Ini namanya kita hidup di dalam belas kasih Tuhan. Ini namanya kita hidup dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, saudara. Rindukan kau mengalami di dalam hidupmu, saudara. Masalah boleh datang, pergumulan boleh menghampiri hidupmu, tapi saya mau katakan, Alkitab berkata apa? Roh di dalam diri kita lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Bukankah ada satu ayat firman Allah berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Saudara percaya ayat firman Tuhan itu? Cuma masalahnya dan pertanyaannya adalah, apakah ketika saudara berdoa berseru memanggil nama Tuhan, apakah Tuhan mengenal kita? Itu, saudaraku. Hari-hari ini begitu banyak orang memanggil nama Tuhan. Bahkan orang di luar sana pun mereka memanggil nama Tuhan, saudaraku. Bahkan gak cukup dibantu dengan alat bantu di atas bangunan, saudara. Mungkin lagi dengan hal-hal yang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mengenal saudara? Apakah Tuhan mendengar seruan kita? Apakah Tuhan tahu bahwa kita lagi sedang membutuhkan pertolongannya? Saya mau katakan, kalau saudara dekat hidupnya dengan Tuhan, kalau saudara hidupnya nempel dengan Tuhan, maka saya mau katakan sebagai hamba Allah, sebagai kepala saudara, maka Tuhan pasti akan kenal kita. Kalau karena Tuhan kenal saudara dan saya, maka doamu, seruanmu, permohonanmu, air matamu, cucuran air matamu, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan tampung di dalam kehidupannya. Dan firman Allah berkata, tidak akan dibiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Yang percaya kita berikan tepuk tangan untuk. Wow, pagi ini saya percaya. Tadi pagi saya bangun, saya berdoa, saudaraku. Tuhan ngomong ke hati saya pagi ini. Saudara catat baik-baik, saudara tangkap baik-baik, saudara simpan baik-baik. Pagi ini bagi saudara yang lebih, saya percaya di dasar kebetulan Tuhanlah yang menggerakkan tangan kaki saudara. Tuhanlah yang mencatat dan menarik hati saudara untuk datang ke rumah Tuhan pada pagi ini. Dan saya mau katakan pagi ini ada berkat spesial buat kita semua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Dan pagi ini Bapak Ibu, ya tadi waktu saya bangun tiba-tiba mata saya tertuju kepada Kisah Rasul pasal yang ke-10, saudara. Kisah Rasul pasal 10 ini sedikit saya sampaikan pada waktu Fire Worship. Betul Pak Asyum? Betul Pak Yongki ya? Tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan Kisah Rasul 10 ini, saudaraku, saya dapatkan dari seorang mentor saya, yaitu Pak Roni Mulia, saudara. Dia katakan kepada salah satu pendoa yang ada di Fire Worship di Menara Serpong, sampaikan kepada Pak Yusuf, suruh Pak Yusuf baca, lihat Kisah Rasul pasal yang ke-10. Dan sedikit saya sampaikan kepada teman-teman pendoa pada hari Selasa kemarin di Fire Worship. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, berkat saudara pada pagi ini. Ada apa di Kisah Rasul pasal ke-10, saudara? Kenapa Kisah Rasul 10 begitu sangat begitu sangat, waktu saya baca ini, waktu saya renungkan peristiwa ini, wow, hati saya, roh saya terbakar, saudara. Nah, saya akan mau ceritakan kepada saudara Kisah Rasul pasal ke-10 ini. Tolong ditampilkan multimedia. Kisah Rasul pasal ke-10 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saudara simak baik-baik, saudara tangkap baik-baik. Jangan pernah izinkan firman Allah ini masuk ke dalam telinga kananmu lalu keluar kembali ke telinga kirimu. No, jangan biarkan itu terjadi. Tapi biarkan firman Allah ini ketika kau dengar dengan telingamu, hatimu, pikiranmu, biar itu tersimpan di dalam lubuk hatimu yang paling terdalam. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 dan sampai ayat 4 saya akan bacakan. Saudara perhatikan baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, saudara. Saudara dengar baik-baik, ada satu orang yang bernama Cornelius. Dia tinggal di Kaisarea, saudaraku. Ya, Kaisarea ini adalah tempat yang cukup jauh dari Yudea dan Samaria, saudaraku. Kalau saudara banyak lihat peta di Alkitab, saudara akan ketemu namanya satu tempat yang bernama Kaisarea. Dan saudaraku, ternyata seorang bernama Cornelius, dia bukan orang yang abal-abal, dia bukan orang yang ecek-ecek, saudaraku. Dia bukan orang sembarang
Alkitab memberitahukan kepada kita seorang perwira, saudara. Seorang perwira berarti pangkatnya nggak rendah, pangkatnya tinggi, saudaraku. Dia seorang perwira, pemimpin pasukan, saudaraku. Bisa aja, saudaraku, anak buahnya begitu banyak, saudaraku. Dan dia bukan sembarang orang, saudaraku. Ibaratkan dia seorang pejabat, dia seorang perwira, saudaraku, yang disebut sebagai pasukan Italia, saudara. Kenapa disebut pasukan Italia? Dan kita tahu pada waktu itu, saudaraku, negara yang super power adalah Italia, saudaraku. Yang kita kenal dengan nama pada zaman itu yaitu Romawi. Roma itu sekarang ya Italia, saudaraku. Nah, Romawi pada zaman itu seperti Amerika sekarang, super power, negara adidaya, saudaraku. Dan gak main-main, gak ecek-ecek, saudaraku. Kaisar seorang bernama Cornelius. Dia seorang perwira, saudara. Dia bukan kopra, dia bukan sersang, saudaraku, tapi perwira. Mungkin, saudaraku, mungkin bintang satu di atas pundaknya, saudaraku. Atau setidaknya dia seorang perwira yang dihormati, yang disegani, yang ditakuti, saudaraku. Cornelius. Dan Bapak Ibu saudara dengar baik-baik. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, dia orang Romawi, saudaraku. Istilah kata kalau zaman sekarang namanya orang kafir, saudaraku. Orang kafir adalah orang yang tak kenal Tuhan. Orang kafir adalah orang yang bukan umat Tuhan, saudaraku. Ya. Tetapi saudara lihat, kenapa namanya tercatat di dalam Kisah Rasul pasal ke-10? Berarti ada sesuatu yang beda dengan yang lain. Berarti ada sesuatu yang mungkin sesuatu yang Alkitab mau sampaikan, mau ceritakan kepada kita, saudara. Nah, masuk ke dalam ayat yang kedua. Tampilkan ayat yang kedua ini, saudara. Nah, di dalam ayat yang kedua, saudaraku, saudara perhatikan di dalam TV monitor kita. Ayat yang kedua bilang begini, saudara. Ia saleh. Ternyata, saudaraku, Cornelius ini seorang perwira pasukan Italia, saudaraku. Ayat yang kedua memberitahukan kepada kita, ia saleh, saudaraku. Ya. Lalu kemudian ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Lalu kemudian ia memberi banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi. Dan yang keempat, senantiasa berdoa kepada Tuhan, saudara. Nah, hal ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, anak-anak rohani saya pada pagi ini. Hal ini yang saya mau sampaikan kepada kita, saudara. Seorang perwira bernama Cornelius, saudaraku, bukan yang gimana-gimana, tetapi firman Allah langsung menyebutkan di ayat yang kedua. Ternyata Cornelius ini seorang perwira pasukan Italia. Ia seorang yang saleh, saudaraku. Nah, waktu saya cek kata saleh di dalam kamus bahasa Indonesia, saudaraku, saudara tahu arti kata saleh? Saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Saya ulangi sekali lagi, kata saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara yang hadir pada pagi ini, apakah saudara rasa kita melayani disebut sebagai orang yang saleh? Nah, orang saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Bagaimana, saudara? Nanti kita akan lebih dalam lagi kita akan bahas. Lalu yang kedua, saudaraku, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Ia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu hari-hari ini, apakah seisi rumahmu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan berarti seperti kita nonton film horor, takut, ketemu gelap takut, ya gak berani ke kamar mandi sendiri. Bukan itu, saudaraku. Takut akan Tuhan artinya adalah kita hormat akan Tuhan. Kenapa kita hormat akan Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan penguasa dunia. Dia adalah Tuhan semesta alam, saudaraku. Dan saya mau beritahukan, nyawa saudara ada di tangannya. Ketika saudara diundang datang ke Pak Prabowo, saudara harus lewati screening, ya, dicek segala macam, diperiksa, ya, di detonator dan segala macam. Mungkin KTP saudara, handphone saudara disita. Dan ketika saudara ketemu sama beliau, di mana ada rasa takut kan? Ada rasa hormat dan hormat. Makanya kenapa di dalam dunia tentara, dunia kepolisian, yang bawahan hormat sama yang atasan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu otoritas, saudara. Nah, seperti itukah hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara
saudara takut akan Tuhan, arti kata hormat sama Dia, yang sebenarnya Dia yang memegang hidupmu, Dia yang memegang nafasmu, Dia yang memegang nyawamu, saudaraku. Tapi sebaliknya kita lihat hari-hari ini, banyak orang Kristen, mohon maaf, nggak lagi takut akan Tuhan, nggak lagi hormat akan Tuhan, saudaraku. Hidupnya seenaknya saja, saudaraku. Sehingga satu hari nanti Alkitab bilang apa? Apa yang kau perbuat, engkau akan bertanggung jawab pada satu hari nanti, saudara. Makanya ayo Bapak Ibu saudaraku, kita harus belajar sama Cornelius. Apalagi saudaraku, yang ketiga, dia memberi banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku, Cornelius dia tahu dia diberkati oleh Tuhan. Cornelius tahu dia ibarat kata apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia percaya bahwa Tuhan semesta alam, Tuhan yang orang Yahudi yang adalah Tuhan sesembahan dia juga. Dia tahu bahwa semua apa yang dia miliki itu ada datang dari Tuhan dan berkat datang dari Tuhan. Dan dia tidak nikmati sendiri, dia tidak egois saudaraku. Dia salurkan itu, dia banyak membantu, dia banyak menolong saudaraku. Dia banyak memberi, dia banyak menabung. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, salah satu kuncinya saudaraku, maka kita harus memberkati saudara. Jangan kita hanya mau terima, tapi kita tidak mau memberi. Dengar baik-baik saudaraku, dengar baik-baik. Kalau engkau hanya mau menerima, ya salahkan enggak saudaraku, tapi jangan salahkan nanti satu hari nanti engkau akan muntah. Kenapa? Karena engkau terima terus. Ibarat kata begini saudara, engkau minum terus, makan terus, tambah olahraga, tambah minta ini itu dan sebagainya, maka air dalam tubuh kita akan bertambah banyak, dan akhirnya kita akan memuntahkan itu semua. Itu cuma hanya satu ilustrasi saudaraku. Makanya ayo Bapak Ibu belajar dari Cornelius. Alkitab mengatakan apa? Ia memberi banyak sedekah. Bukankah firman Allah berkata minggu yang lalu saya katakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang murah hati, karena orang yang murah hati akan mendapat menerima kemurahan. Kita berikan tepuk tangan. Makanya saya ajarkan pada anak saya, kalau kamu diberkati, jangan lupa kamu harus juga memberkati. Itu kunci kita diberkati oleh Tuhan. Yes, itu hukum ekonomi surga, saudara. Kalau saudara bilang begini, Pak Pendeta, gimana saya memberkati? Saya aja nggak cukup. Itulah Bapak Ibu, itulah perkataanmu yang membuat engkau selalu nggak cukup, saudara. Ibarat kata engkau membatasi kuasa Tuhan, engkau membatasi berkat Tuhan dalam hidupmu. Saudara, saya mau kasih contoh, seorang ibu janda, saudaraku, yang Alkitab bilang dia hanya dapat memberikan 2 peser. 2 peser apalah artinya Bapak Ibu pada zaman itu? 2 peser adalah mata uang yang paling kecil pada masa itu. Dan saudara mau tahu tidak? Waktu ibu janda ini memberikan 2 peser, Tuhan bilang apa? Tuhan ambil murid-muridnya, lihat. Sebagian orang memberi dari kelebihannya, tapi ibu janda ini dia memberi bukan dari kelebihannya, dia memberi dari seluruh nafkah hidupnya. Jadi saudara pikir ibu janda ini ketika kasih 2 peser, ternyata 2 peser itu adalah kekayaan dia, harta dia yang paling terakhir. Mungkin kita bilang begini, kasihan ya ibu janda itu ya, dia kasih 2 peser, nanti besok pasti dia mati kelaparan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga. Bukan ada satu ayat mengatakan burung di pundak Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita yang tahu akan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut saudara kekurangan berkat, jangan takut saudara hidup miskin. Kenapa saudaraku? Justru mindset kita harus rubah. Belajar dari Cornelius saudaraku, dengar baik-baik. Jangan tunggu saudara kaya baru saudara memberi, baru saudara menabur. Puji Tuhan kalau saudara diberkati berlimpah-limpah. Tapi ada saat, ada masanya. Saudara harus melakukan bagian apa yang Tuhan mau pakai, mau nyatakan kuasanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru
Hukum ekonomi Tuhan adalah begini. Semakin banyak engkau menabur, semakin banyak engkau memberi, maka engkau akan diberi satu takaran yang dipadatkan, yang sampai tumpah luber keluar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, saudara. Amin, saudaraku. Ini yang membuat Cornelius beda dengan yang lain. Ini yang membuat Cornelius, saudaraku, yang Alkitab mengatakan, saudara, walaupun dia seorang yang hebat, walaupun angkatnya tinggi, saudaraku, dia orang yang cinta Tuhan. Dia orang yang hormat, takut akan Tuhan, saudaraku. Dan bukan hanya diri dia, tapi seisi keluarganya, saudara. Dan yang keempat, apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua ini, selain dia saleh, takut akan Tuhan, dan dia banyak memberi bantuan, pertolongan kepada umat Yahudi, yang keempat, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Halo Bapak Ibu, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kata senantiasa artinya terus menerus, tidak berhenti, saudaraku. Seperti nafas hidup, nggak mungkin kita berhenti bernapas. Kalau saudara berhenti bernapas, maka saudara berhentilah hidupmu, engkau mengalami kematian. Kenapa? Karena nafas itu adalah sumber kehidupan kita. Kenapa doa kita nggak jadikan seperti itu? Saudara belajar dari Cornelius, saudaraku. Walaupun dia seorang perwira, walaupun mungkin dia orang yang paling sibuk pada masa itu, saudaraku, tapi gak pernah dia buang waktu, gak pernah dia kesampingkan, gak pernah dia abaikan yang namanya hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Saya percaya mungkin Cornelius punya ruang-ruang tertentu di dalam dirinya. Mungkin Cornelius punya punya kamar khusus untuk dia memberikan waktu yang terbaik yang dia mencari wajah Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, justru orang yang hidupnya suka di dalam doa, itu justru saya mau katakan orang itu akan beda dengan yang lain, saudaraku. Karena kita tahu lewat doa lah pertolongan Tuhan datang. Lewat doa lah apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lewat doa lah engkau sanggup membuka pintu-pintu yang mungkin bertahun-tahun sulit untuk dibuka. Pintu keselamatan, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu mujizat, itu apa lagi, saudaraku. Tapi ketika engkau datang, ketika engkau duduk di bawah dekat kaki Tuhan, ketika engkau menutup matamu dan engkau mengangkat tangan dan engkau berseru memanggil nama Yesus dengan cucuran tetesan air mata, Bapak Ibu, dan Cornelius bukan hanya sekali dua kali, tapi firman Allah berkata senantiasa. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia cinta Tuhan. Dia tahu kenapa dikatakan senantiasa berdoa, karena dia tahu ada kuasa di dalam doa. The power of praying, saudaraku. Kalau saudara percaya ada kuasa di dalam doa, kenapa engkau gak lakukan, Bapak Ibu? Ayo saudaraku, di tempat kita, di rumah kita, engkau punya kamar, engkau punya ruang tamu. Mungkin kalau saudara punya rumah tingkat, engkau bisa pakai satu ruang di rumah tingkatmu untuk engkau secara pribadi. Engkau menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Engkau bisa curhat, engkau bisa bisa cerita, engkau bisa apalagi saudaraku berseru memanggil nama Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang dapat menolong saudara? Kalau bukan Tuhan, siapa yang dapat membukakan jalan bagi kita? Makanya ada banyak orang teriak-teriak panggil nama Tuhan, tapi Tuhan gak kenal dia. Tuhan gak akrab sama dia, saudaraku. Tapi kalau saudara hidup mendekat dengan Tuhan, Alkitab bilang apa? Tidak akan pernah dibiarkan engkau jalan sendiri. Seperti bangsa Israel, ada tiang api, ada tiang awan. Saat malam Tuhan kirim tiang api supaya engkau tidak mati kedinginan. Pada waktu siang Tuhan kirim tiang awan supaya engkau tidak mati kepanasan. Awan menutupi saudara, melindungi saudara. Makanya ayo Bapak Ibu saudaraku, belajar dari Cornelius. Belajar dari Cornelius. Hal yang dia lakukan luar biasa. Dan saya mau katakan, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Cornelius ini menyita perhatian Tuhan.
Kalau saudara baca ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Tuhan kirim malaikatnya. Amin, saudara. Ayat yang ketiga, tolong tampilkan ayat yang ketiga. Firman Allah bilang bagi dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jam 3 sore, jelas tampak kepada seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan memanggil namanya Kornelius. Malaikat Tuhan itu mewakili Tuhan, saudara. Tuhan panggil nama Kornelius. Saudara mau nggak nama saudara diingat, dicatat, dipanggil oleh Tuhan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kornelius bukan umat pilihan, bukan orang Yahudi, tapi Tuhan mengingat dia. Tuhan berkepentingan kepada Kornelius. Kornelius karena hidupnya yang sedemikian rupa, itu mau nggak mau menarik mata dan tangan Tuhan untuk datang kepada dia. Dan ayat yang keempat, tampilkan ayat yang terakhir sebelum kita akan masuk dalam perjamuan. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Kornelius kaget, saudara. Kenapa? Kalau saudara jadi Kornelius juga kaget. Lagi sedang doa, lagi sedang bersekutu dengan Tuhan, atau seperti kita saat ini, saudara sedang duduk ya menikmati khotbah saya, tiba-tiba ada satu makhluk surgawi datang menghampiri saudara. Atau ketika saudara lagi sedang dengan lagu pujian di ruang tamu, gak ada orang, pintu terkunci, jendela terkunci, tiba-tiba muncul sosok makhluk surgawi yang berkilauan, lalu tiba-tiba memanggil saudara. Kaget gak kita? Kaget, saudara. Bahkan Kornelius kagetnya sampai tak percaya, terpukau, saudara. Dan Kornelius hanya bilang begini, ada apa Tuhan? Lalu jawab malaikat itu, perhatikan baik-baik. Semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan mengingat engkau. Amin. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan begini, tidak ada doa yang sia-sia. Amin. Walaupun mungkin hari ini atau kemarin Tuhan belum jawab doa, tapi doamu telah naik dan Tuhan mengingat saudara. Maka saya mau katakan, persembahan saudara, korban saudara, sedekah saudara, yang mungkin saudara pernah lakukan, bantu seseorang, saudara tabur buat pekerjaan Tuhan. Tuhan mengatakan itu gak sia-sia, itu naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan mengingat itu saudara. Makanya ada satu ayat bilang begini, jeripayamu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Seperti ibu janda yang kasih 2 peser, mungkin kita bilang ya 2 peser. Di mata Tuhan bukan Tuhan lihat besar atau kecilnya persembahan saudara. Di mata Tuhan, Tuhan lihat hati saudara. Ketika engkau menabur, ketika engkau memberikan sedekah, ketika engkau memberi, ketika engkau menolong, membantu, mengorbankan sebagian hartamu, dan Alkitab bilang apa? Doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan. Dan itu salah satu kunci Kornelius diingat oleh Tuhan, saudara. Dan saudara tahu, karena Kornelius diingat oleh Tuhan, apa yang terjadi? Saudara pulang dari gereja, baca kalimat ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana Tuhan memberkati Kornelius, bagaimana Kornelius penuh dengan karunia Roh Kudus. Bukan hanya dia, tapi seisi keluarganya, saudara. Tidak tertutup kemungkinan pangkatnya, jabatannya, mungkin dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa promosikan saudara. Makanya ini Bapak Ibu, kuncinya apa? Kuncinya sederhana. Saya mau bertanya kepada kita pada pagi sebelum kita masuk perjamuan. Rindukan engkau doa dan sedekahmu naik ke hadirat Tuhan? Makanya saat engkau memberi, saat engkau menabur, saat engkau menolong seseorang, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu lihat.
Dan apa yang kau lakukan itu bukan untuk manusia. Apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Selalu saya katakan, Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Mari Bapak Ibu, kisah Rasul 10. Cornelius diingat oleh Tuhan. Tuhan datang secara pribadi kepada Cornelius. Mungkin orang-orang Yahudi bilang begini, siapa Cornelius? Kenapa kok Tuhan gak datang sama kita, umat pilihannya? Oh, Tuhan gak lihat siapa A, siapa B. Tuhan lihat adalah saudara mau bayar harga, saudara mau ikutin gak jalannya Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kau mengalami tantangan, cobaan dan pergumulan, saudara, saya katakan kepada satu anak muda, ya, bahwa hidupmu mungkin sekian tahun yang lalu engkau hidup di dalam utuh. Engkau hatimu, dirimu kayaknya belum ada yang klik, saudara. Kayaknya masih tertutup. Tapi ketika kamu klik nanti, maka itu akan terbuka dan engkau akan mengalami, bukan engkau yang mengejar berkat, tapi nanti berkat yang akan mendatangi engkau. Kita berikan tepuk tangan. Berkat gak jauh dari kita, saudaraku. Tapi tanpa kita sadar, kita yang menjauhkan diri kita dari berkat. Tuhan bukan Tuhan yang pelit, Dia bermurah hati. Cuma memang ada bagian yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Apa bagian kita? Belajar dari Cornelius. Dia saleh, seisi rumahnya takut akan Tuhan. Makanya ayo doakan anak-anakmu, doakan menantu-menantumu, doakan orang tuamu, supaya mereka hidupnya boleh dipulihkan oleh Tuhan, supaya mereka hidupnya boleh alami yang namanya berkat Tuhan yang sesungguhnya. Ibarat kata begini Bapak Ibu, ya, ibarat kata begini, seandainya engkau punya uang seisi dunia ini, tapi hidupmu gak bahagia, hidupmu kering, dan Alkitab bilang begini, harta yang kau banyak miliki tak bisa menyelamatkan kamu. Tapi ada satu pribadi yang empunya surga. Dia satu-satunya dapat memberikan kebahagiaan. Dia satu-satunya dapat memberikan ketenangan dan kesejahteraan, kedamaian di hati. Dia satu-satunya dapat memberikan apa, saudaraku, yang dunia tak bisa berikan. Dia dapat berikan kepada saudara. Apa itu, saudaraku? Keselamatan hidup yang kekal. Satu hari Pak Yogi ngobrol sama saya, Pak Yusuf, saya malah takut kalau nanti suatu saat saya tutup mata. Saya tak takut, betul? Amin. Karena kita semua juga akan tutup mata suatu hari, saudara. Ya, saya tak takut. Artinya begini, saya siap kalau Tuhan mau panggil saya. Tapi sebelum Tuhan mau panggil saya mau berkarya buat Tuhan di dunia ini. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Saya akan pergi kemana memberikan kesaksian, menceritakan tentang pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kedahsyatan Tuhan. Wow. Hari ini firman Tuhan datang kepada mari di musik naik kata semua. Bapak Ibu tahu, Pak Yongki ini klaim jantungnya udah gak sempurna. Dia saksikan waktu di Firebox. Klaim jantungnya udah bermasalah. Tapi Pak Yongki tahu, dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Karena Tuhan bagi dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Jangan takut, aku bersama.
seperti Kornelius. Haleluya. Seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu. Saudara ingat peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab. Ada seorang wanita dengan rambutnya dia mendekat kaki Tuhan dengan air matanya. Hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Saya mau tanya kepada saudara, ketika engkau susah, apakah engkau mau meninggalkan Tuhan? Ketika engkau terpuruk, apakah engkau mau meninggalkan Yesus? Atau sebaliknya, ketika engkau diberkati limpah ruah, apakah engkau mau melupakan Tuhan? Saya mau sampaikan, Yesus lebih dari segala-galanya. Dan selalu saya katakan begini, apapun yang terjadi dalam hidup, sekali Yesus, tetap Yesus, sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Hamba sudah sampaikan firman-Mu kepada umat-Mu pagi ini. Amin. Sampai akhir
maka pintu akan dibukakan. In the name of Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Wah, saya rasakan urapan yang kuat, saudara. Saya rasakan urapan Tuhan. Roh Kudus. Ibu Cincin, saya minta naik ke atas panggung. Saudara tetap dalam penyembahan. Saya berikan otoritas kepada ibu untuk mendoakan mereka. Roh Kudus, mari kita nyanyikan pujian dengan lembut, saudara, dengan setengah suara. Bagi saudara yang punya anak, saudara doakan anak-anak hari ini. Supaya rasakan kapan-kapan Tuhan kau akan terima berkatnya. Kau tidak dapatkan itu dari orang tuamu, kasih sayang, maka Yesus akan memberikan kasih sayang itu kepadamu. Tuhan berbelas kasih dalam hidup. Tuhan menatakan jalan-jalan di hadapanmu yang selama ini kau tempuh hidup. Tuhan akan menatakan itu sekarang, sehingga engkau bisa dengan tenang dan damai melanjutkan kendaraan hidup. Gak ada lagi gangguan, gak ada lagi rintangan di bagi Allah. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudara ada dalam kegiatan Tuhan. Saudara boleh doakan anak-anakmu sekarang. Haleluya. Doakan orang tuamu, mungkin mereka membuat engkau kecewa mungkin. Haleluya. Ada berapa banyak orang tua yang kecewa sama Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan tolong, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong kami. Mari saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Kita berlutut sebagai satu penghormatan kita, tubuh Kristus, roti tak beragi dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Bapa di sorga, layakkan kami menghampiri tata kasih karunia.
Sebenarnya kami melayani, kami berempati, tapi Tuhan melayani kami. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami. Terima kasih. Kau berkati ketika hamba boleh melayani Pak Andri, Pak Teddy, dan Pak Cece. Berkati mereka karena mereka sudah ambil bagian dalam melayani tubuh Kristus lewat perjamuan Tuhan. Warga rumah tangga mereka diingat oleh Tuhan, dan Tuhan selalu belas kasih dan juga pertolongan pembelaan Tuhan dinyatakan. Dan hamba berdoa, apabila ada di antara umatmu pagi ini yang lagi sedang punya beban yang berat, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masalah hubungan orang tua dengan anak, mungkin ada hal-hal yang lain, pekerjaan yang mungkin lagi sedang terhambat, mata pencaharian yang mungkin lagi sedang stagnan. Berdoa, atau mungkin ada yang sakit. Tuhan, lihatlah tangan kami, hati kami yang berseru memanggil nama Tuhan. Ya, setiap kami yang makan minum perjamuan di minggu pertama ini, apapun masalah pergumulan kami, kami serahkan kepada-Mu. Dan pertolongan Tuhan datang tepat waktu buat kami. Lewat perjamuan kudus kami meninggikan tubuh dan darah Yesus, dan kami ingat pengorbananmu di atas kayu salib. Dan ketika kami angkat hosti dan anggur ini, cawan yang bersih anggur ini, kami memandang kepada salib. Disitulah pintu berkat, pintu kelepasan, pintu pemulihan, pintu mujizat dan buka kami. Anak muda yang hadir pagi ini, Tuhan cara untuk mereka yang perjamuan kudus ini, hidup mereka diubahkan, dipulihkan, sehingga terbukalah pintu mujizat, pintu berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan lakukan perjamuan kudus di minggu pertama ini, di bulan ketiga. Dan Tuhan merapi ketiga hamba yang akan melayani kami. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
kita berdiri, kita pegang hostia yang tidak beragi ini di tangan kanan kita masing-masing. Apabila saudara punya doa secara pribadi yang ingin saudara katakan kepada Tuhan, yang ingin saudara sampaikan permohonanmu kepada Tuhan, silakan. Saya berikan waktu 3, 4 sampai 50 detik untuk saudara menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya. Oh Jesus, amin. Oh haleluya. Serahkanlah berikanmu ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan jerih, seruan, tangisan umatmu pagi ini. Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau tuh saudara sudah menyampaikan permohonan kami, dan kita tiba saatnya kita akan mengalami perjamuan. Wow, saya dengar ada satu orang yang lagi sedang bermasmur. Suaranya ada di sebelah kanan saya. Roh Kudus, haleluya. Baik, saudara siap akan minum perjamuan. Saudara, ini bukan sekedar perjamuan, ini bukan sekedar hosti atau anggur. Apa yang saudara pegang saat ini benar-benar tubuh Kristus yang dicabik-cabik, dan anggur melambangkan darah Yesus yang tertumpah dari atas kayu salib. Pada salibnya, saudara dengarkan firman-Nya sambil kita angkat hosti. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah berkat, memecahnya, memberikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Sekarang kita akan cawan ini. Saudara dengarkan firman. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-murid, dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan hidup saudara dan saya dipulihkan dan diberkati di bulan ini. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Saudara pegang cawan ini atau saudara menaruh di bangku silakan. Tapi kita mengangkat kedua tangan kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saudara berkata, Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam dia, minta apa saja yang dia butuhkan, niscaya aku akan mendengar dan mengabulkan permintaannya. Saudara, apa yang kau sudah doakan, ini waktunya saudara akan terima jawaban doa dari Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bersyukur dengan memahami ya Bapak. Terlebih Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Firman boleh meneguhkan setiap kami Tuhan. Firman boleh meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Oh Tuhan, kami mau lebih lagi percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami lebih lagi selalu berdoa kepadamu Tuhan. Selalu menyerahkan diri kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh terus mengingat Tuhan firman-Mu. Dan kami boleh melakukan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan boleh membagikan berkat firman-Mu kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau terus urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan, Roh-Mu selalu menyala-nyala buat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak, terima kasih. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan hanya di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu, silakan Bapak Ibu bisa kembali dulu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat datang buat kita semua yang sudah hadir. Dan kalau yang baru pertama kali hadir, ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu? Ibu Uci udah yang kedua ya, puji Tuhan. Ibu Uci ini adalah suami dari Ayu, adiknya Dina, saudara. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa hal pengumuman ya. Saya sudah kontak mentor saudaraku. Saya harap mungkin nanti kita cari waktu yang terbaik. Kita perlu ketemu, yaitu para pelayan ya, para pelayan seperti tim PPW ya, multimedia. Mungkin juga nanti kita akan undang ya para pelayan pekerja untuk bisa kita ketemu dan kita evaluasi dan ada briefing dari Bapak Ibu Kepala ya, supaya memang harusnya di awal tahun itu selalu kita harus ada pertemuan supaya kinerja kita, panggilan Tuhan ya atas diri kita, supaya kita semakin diteguhkan, semakin kita on fire ya. Jadi kita akan cari waktu ya Pak Mentor ya. Mungkin apakah di bulan Maret ini kita cari waktu yang pas, dan saya harapkan semua harus ikut dan hadir ya, supaya ibarat kata saudara dibakar kembalilah, sekaligus kita evaluasi bersama ya untuk kemajuan pelayanan kita di tempat ini. Bapak Ibu, kita bersyukur loh, Tuhan kasih gereja yang terbaik buat kita. Walaupun kita di pinggir kota ya, kita bukan gereja yang di tengah kota saudara, pinggiran ya kan. Bahkan ada yang tanya, Villa Tolong Baru itu di mana ya? Saya belum pernah dengar, kata dia ya. Tapi saudara bisa lihat Pak Asyong, Pak Yongki bisa datang dari Villa Melati Mas ya enggak ya. Pak Ardi dari Bekasi bisa datang pagi ini. Tuhan berkati Pak, haleluya, bersama dengan istri ya. Memang saya percaya apa yang membuat saudara datang ke tempat ini, karena di tempat ini ada hadirat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Untuk Bapak Yongki, Pak Asyok tahu kami pelayan-pelayan ini melayani dengan tulus. Karena modal pertama seorang pelayan adalah ketulusan hati, ya, kerendahan hati, ya. Baik, puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bagi Bapak Ibu, ini saya titip pesan dan saya harus sampaikan kepada saudara. Bagi Bapak Ibu yang tiap bulan yang ada donasi 50.000, saya mau katakan kita lanjutkan terus tahun ini ya. Jadi saya doakan Bapak Ibu yang selalu saya katakan, dari kita oleh kita kembali kepada kita. Ya, setiap awal bulan Bapak Ibu harusnya nggak perlu ditagih-tagih lagi sama Pak Bidi. Saudara harus ingat, oh iya, ini kerinduan hati saya untuk ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Selalu saya katakan, gereja ini adalah rumah kita bersama.
Amin, saudaraku. Tapi memang gereja juga butuh yang namanya maintenance. Ya, gereja juga butuh yang namanya yang perlu kita perbaharui. Contohnya Bapak Ibu, ya kita punya sekarang namanya stackable ya, helmnya. Jadi kita para pemusik nggak perlu lagi ada speaker, snackable. Kita juga ada pengadaan mixer baru, saudaraku ya. Jadi mari Bapak Ibu, jangan kasih kendor bagi Bapak Ibu yang sudah komitmen, yang donasi 50.000, ya kita akan terus kita akan terus dengan semangat, dengan sukacita di tahun ini. Karena kedepannya kita juga banyak harus pakai alat redam, ya, sedikit demi sedikit, step by step. Dari kita, oleh kita, kembali kepada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Bahkan Bapak Ibu ya, kita tahu kita dapatkan di drum, saudaraku. Bahkan dari tim PPW mengusulkan kepada saya, Pak Gembala, kalau bisa nanti WL ya, perlu apa namanya? Apa itu? Jadi kita nggak perlu lagi speaker monitor ya. Doakan Bapak Ibu, doakan step by step gereja kita lebih baik dan lebih. Dan ini waktunya Tuhan akan kirim jiwa-jiwa dari utara, selatan, barat, dan timur untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada Ya, terima kasih Bapak Kemarin semuanya. Kurapannya semua luar biasa lagi. Amin Bapak Ibu. Baik, karena waktu semakin berjalan Bapak Ibu, nanti persembahan habis akan diganti dengan video pengumuman ya. Mungkin kita akan memberikan persembahan sebelumnya kita mau doa terlebih dahulu. Nanti saya minta Bapak Gembala untuk doa persembahan. Yang melayani mungkin boleh mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. melayani persembahan boleh maju ke depan. Bapak Ibu boleh izin saya minta kita bagi berdiri sekali lagi. Saudara pegang persembahan saudara, itu adalah benih yang saudara akan tabur di tempat yang tepat, di tanah yang subur. Maka benih itu ketika saudara tabur, saudara akan melihat benih itu akan tumbuh dan bertunas dan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali ganda sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Bapa di surga, sungguh kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan ini waktunya bagian kami untuk kami melakukan kebenaran firman. Kami akan memberi, kami akan menabur. Dan seperti Cornelius, sedekahnya, taburannya, korbannya, persembahannya telah naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan mengingatnya. Demikian kami pagi ini Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang akan memberi, menabur dan mengembalikan perpuluhan Tuhan, Maliaki 3:10 berkata, maka Tuhan akan menghardik belalang-belalang melompat, belalang-belalang pengiring yang mengganggu pundi-pundi keuangan kami, yang mengganggu kesehatan kami. Tuhan hardik itu sehingga di bulan ini kami boleh mengalami breakthrough, terobosan, baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, baik dalam usaha maupun kesehatan kami. Kami diberkati sehat walafiat di sepanjang bulan ini. Karena kami tahu ketika kami lakukan bagian kami, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan buat kami. Berkati kami Tuhan, setiap benih yang kami tabur, Tuhan perhitungkan dan Tuhan balas berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Satu bersama dijalankan para saudara yang pengumuman, jadi yang lain yang boleh silakan menjalani. Boleh silakan. Hari Sunday Service 8 Maret 2026 akan dilakukan 2 kali pada pukul 8 pagi dan juga 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia STH. Ibadah komunitas tiap hari Selasa pada pukul 8 malam akan dilakukan melalui Zoom dan akan diinfokan di grup terkait Zoom yang akan dilakukan. Silakan menghubungi Ibu Pendeta Vera
silakan hubungi Grace atau Priscilla. Tim kebersihan pada minggu ini, Sabtu 7 Maret 2026 akan dilakukan oleh Youth Experience. News PDI Philadelphia akan mengadakan Family Gathering tahun 2027. Diharapkan semua jemaat bisa ikut dan rasakan lawatan Tuhan dalam Family Gathering ini. Untuk meringankan biaya yang harus dikeluarkan, panitia mengimbau agar jemaat bisa menabung mulai dari sekarang. Setiap minggu bisa menabung ke bendahara panitia Family Gathering kita. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Rince ataupun Saudari Dian. Fire of Worship akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 10 sampai 12 siang di GPI Menara Serpong. Baik, terima kasih untuk media untuk pengumumannya. Sebenarnya kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita El Shaddai. Amin Yesus. Selalu kami ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami ada di dalam rumah-Mu, kami merasakan satu kedekatan yang luar biasa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebelum kami tinggalkan tempat ini.
hari ini mungkin mereka datang dengan berbagai macam pergumulan. Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa, maka sesuatu yang besar terjadi atas hidup kami. Kami yang sakit, kami pulang membawa kesembuhan daripada Engkau. Kami yang letih lesu dan berbeban berat, kami pulang membawa sukacita daripada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tolong senantiasa Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang terbaik. Mungkin kami bergumul untuk masalah rumah tangga kami, Tuhan Yesus. Engkau pulihkan setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau bukakan jalan. Engkau berikan yang terbaik selalu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang membutuhkan roda 2, roda 4, bahkan tempat tinggal. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami yakin mungkin buat kami mustahil adanya, tapi kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adanya. Engkau sanggup kirim berkat-Mu dari timur, selatan, utara, dan barat. Di dalam nama Yesus terjadilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Rasanya sulit sekali ketika kami ada di hadirat-Mu untuk berhenti ya Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana Kau semua baik dalam kehidupan kami. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah menjamah, Engkau sudah melawat kami. Bahkan Engkau sudah mengubahkan seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan, berkati umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Jalan-jalan yang tertutup dengan otoritas dari Tuhan, pagi ini kami berdoa, kami buka, kami cabut di dalam nama Yesus. Terbukalah jalan yang lebar buat setiap umat-Mu, sehingga tidak ada lagi umat-Mu yang hidupnya kekurangan, apalagi meminta-minta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selama seminggu ke depan, apa yang kami makan, apa yang kami butuhkan, Tuhan siapkan bagi kami dan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami pulang, Tuhan menyertai dalam perjalanan kami pulang. Tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Ada Bapak Ibu yang berulang tahun minggu ini, kalau ada boleh maju ke depan, jangan malu. Saya doakan bersama dan surat coba. Apakah ada yang berulang tahun di minggu ini? Oke, berarti ada ya. Nah, kita akan angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Sebelum kau pulang, saudara, perhatikan. Arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Angkat wajahmu, tangannya ke atas. Terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus double portion di bulan Maret ini. Terima baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima, bawalah pulang ke rumahmu masing-masing. Apa yang kita makan minum pakai Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Dan bukan kita yang mengejar berkat, berkat yang mendatangi kita. Dan buka jalan, dan buka pintu, dan buka jendela buat saudara. Dan Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, atau sakit penyakit, bahkan niat jahat orang tertentu dihalau dari hadapanmu. Dan rumah tangga, keluarga, anak, mantu, cucu, dan orang tuamu semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita tabur kita menuai dan Tuhan memberkati kita. Haleluya, bersama-sama kata